yang masih halaman 5 kita mulai dari satu Tuhan baris ke-7 dari bawah sebelah kiri kita mulai qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa ay jazaohu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun fa niyatul mu'mini khairun min amalihi wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala lam yazal syar'an amman liman qabla bukan qabli tapi liman qablana wa man ba'dahu bukan min. Kalau dibaca min artinya jadi sama, jauh sekali. Qala Allah Ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Qala Abul Aliyati wassahum bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ibadatihi la syarika lah wa yanbaghi liman arada fi'la syai'in min at-ta'ati ay yastahdiran niyyata fayanwi bihi wajh Allah ta'ala. Fanniyatu rasul a'mali kulliha wa hiya al-asasu wa 'ala al-asasi qawaidul bunyani. Faman fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufiqi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Hadirin sekalian, malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Majalithus Tsaniyah tentang niat. Innamal a'malu, sesungguhnya amal itu sah atau tidak, diterima atau tidak amal itu tergantung dengan niat. Jika saya membaca innamal a'malu binniyah,
Tapi jika saya membaca innamal a'malu binniyat, artinya beda, segala amal. Karena niat itu jamul muannatsis salim. Segala amal itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Apa maksudnya? Nah, lanjutannya qauluhu sabda Rasulullah, lanjutannya apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan balasan tergantung niatnya. Maka di mazhab kita nih, guru-guru kita membolehkan dua niat sekaligus, satu amal dengan dua niat. Guru-guru kita membolehkan satu amal dua niat. Jadi dia mendapatkan dengan satu amal dua pahala. Mana contohnya? Kerjaannya satu tapi niatnya dua. Nah, guru-guru kita membolehkan. Mana contohnya? Orang yang mengkodok puasa wajib, kebetulan dia mengkodoknya di bulan Rajab, atau dia mengkodoknya di hari Senin, maka dia niatkan niat puasa kodok Ramadan, ya, niat puasa kodok Ramadan yang wajib bersamaan dengan puasa Senin Kamis. Jadi menurut guru-guru kita, satu amal ini dapat dua niat. Dapat dua niat. Niatnya iktikaf berikut ngaji, akhirnya dapat pahala iktikaf, dapat pahala ngaji. Ini yang disebut dengan, ini masalah kita nih, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sama dengan orang niat kepingin ngaji seumur hidup, apa? Maka dia akan mendapatkan pahala ngaji seumur hidup. Selesai niat ngaji seumur hidup, dapat tugas jadi lurah di mana? Papua Barat. Papua ya. Tapi dia nggak ngaji karena memang uzur, itu dapat pahala ngaji seumur hidup. Betapa hebatnya niat. Jadi makanya orang-orang sufi itu jangankan berbuat maksiat, niat berbuat maksiat aja dia sudah beristighfar. Ini yang pernah saya sampaikan, jangan cuma mengandalkan fikih, meninggalkan tasawuf. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang mengedepankan fikih tapi meninggalkan tasawuf, maka dia bisa terjerumus kepada kefasikan. Sebaliknya, nggak ngaji fikih, ngedepanin tasawuf, ya kan? Nggak belajar wudu, nggak belajar tayamum, nggak belajar cara menghilangkan najis, gitu. Wah, yang didepankan tasawuf. Wa man tasawwafa, ya, walam yatafaqqah. Siapa yang mengedepankan fikih tapi tidak belajar, siapa yang mengedepankan tasawuf tapi tidak diimbangi dengan ilmu fikih, itu nanti faqad tazandaqa. Orang kayak begitu bisa jadi ateis. Bertahun-tahun dia sholat, di kantongnya ternyata ada pipa rokok, ternyata yang dibuat dari gading gajah. Nah, gading gajah, gajahnya hidup, gadingnya dicopot, dibikin pipa, najis. Bertahun-tahun sholat, di dalamnya bawa gading gajah, padahal najis. Padahal di antara salah satu syarat sholat itu at-thaharatu 'anil najasah, suci dari najis. Bertahun-tahun sholat gak tertib, di dalam pecinya ada bangkai kecoa, kecoa mati, sholat jadi bawa-bawa najis. Jadi betapa pentingnya fikih, tapi tidak boleh meninggalkan tasawuf. Betapa pentingnya tasawuf, tapi harus didukung dengan fikih. Fikih ini penting, hukum. Nah, makanya
orang-orang ahli sufi itu jangankan niat maksiat, jangankan niat maksiat, ya. Jangankan maksiat, niat maksiat aja dia udah bertobat. Tapi kalau kita kan nggak gitu, kalau belum dikerjakan nggak dosa, ya. Selama belum dikerjakan tidak dosa. Tapi orang fikih nggak mau gitu, karena dipikir kalau begitu jangankan maksiat, niat maksiat aja itu udah termasuk hatinya kotor. Dia nggak mau kayak begitu, karena dianggap orang-orang yang hatinya kotor nggak bakal masuk surga sama dia. Iya, apa? Lalu sini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun illa wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang nanti selamat menghadap Allah masuk surga itu qalbin salim, orang yang hatinya selamat. Sampai begitu. Nah, maksudnya apa ini? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Artinya jazahu, pahala seseorang itu, pahala yang didapat in khairan fa khairun. Jika niatnya itu baik, maka dapat balasan baik. Ya. Wa in syarrun fa syarrun. Jika niatnya itu buruk, maka dapatnya buruk. Niat begitu pentingnya. Jadi niat itu menjadi penentu kita mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala. Faniyatul mu'mini, niyatul mu'min, niat seorang mukmin, niat, kedudukan niat itu khairun min amalih, bisa lebih baik dari amalnya sendiri. Kan amal ibadah itu baik, tapi jika ditimbang amal seseorang dengan niat, maka niatnya yang paling tinggi. Kenapa? Kalau ini dikaitkan dengan hadis Nabi, ini ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kepingin bangun sumur, kepingin bangun sumur. Lu kasihan tuh di kampung itu orang kesulitan air, maka dia carilah tukang buat sumur, keluarkan biaya. Ternyata ketika Sayyidina Umar sampai di tempat itu, niatnya kan bagus tuh. Ternyata sudah ada orang yang lebih dahulu membangun sumur. Kalau cepat, maka Sayyidina Umar itu mengadu sama Nabi. Maka kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amri. Itu niatnya benar kayak begitu tuh, itu lebih baik dari amalnya. Karena kecepatan sama orang lain, kecepatan sama orang lain. Tapi jangan niat kayak begini jadi alasan. Kepengen nyumbang kambing masjid, begitu tanya gimana, udah ada nyumbang, alhamdulillah, jadi keluh. Jangan sumbang yang lain. Maksudnya gitu, jangan jadi alasan gitu loh ya. Jadi sampai begitu. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ikhlas, ya, ikhlas niat yang ikhlas karena Allah, ya. Lam yazal syar'an aman, itu senantiasa menjadi syariat yang umum. Min liman qoblana, liman qoblana, ya, wa man ba'dahu. Itu niat, itu adalah syariat yang sifatnya umum, ya. Bagi siapa? Liman qoblana, bagi orang-orang kita, umat-umat sebelum kita. Waman ba'dahum, dan umat-umat setelah mereka. Itu sudah ada syariat yang namanya niat. Jadi niat ini syariat. Apa itu syariat? Bagian dari perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itu mukhlis, ikhlas. Jadi niat itu syariat dari siapa? Dari Allah. Nabi juga diperintahkan, berarti Nabi diperintahkan niat yang lurus, kita juga berarti diperintahkan niatnya yang lurus. Jadi ini bagian dari syariat, syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ini dia, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariat kepada kamu minad din, ya,
dari ajaran ikhlas, maksudnya itu din itu ma wassabihi Nuh, seperti yang pernah Allah wasiatkan kepada Nuh alaihissalam. Apa maksudnya? Perintah syariat itu mulai diberlakukan di zaman Nabi. Misalnya gini, bukan hanya syariat nikah. Sebelum Nabi Nuh itu gak ada perintah haram menikahi 13 orang. Tapi setelah zaman Nabi Nuh tidak boleh menikahi 13 wanita. Itu kapan diberlakukan? Kapan? Pas zaman Nabi Nuh. Tahu gak siapa itu yang haram menikahi? Sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya dibolehkan. Tapi setelah zaman Nabi Nuh terus sampai zaman Nabi Muhammad ada 13 wanita yang nggak boleh kita nikahin. Ada yang tahu kan? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Sampai Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Itu disebutkan satu persatu. Wa ummahatu nisaikum allati fi hujurikum wa illam takunu dakhaltum fala tahidun. Disebutkan ada 13 wanita yang tidak boleh kita nikahi. Siapa itu? Ibu. Siapa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Siapa? Anakmu. Wa akhawatukum, saudara perempuan kandung. Wa ammatukum, tantemu. Ammah itu dari laki. Bapak kita punya kakak perempuan, bapak kita punya adik perempuan. Tak boleh itu. Boleh nggak? Tak boleh. Wa khalatukum, tante dari ibu namanya khalati. Tante saudara ibu yang perempuan namanya dalam bahasa Arab khalati. Tak boleh. Wa banatul akhi, ponakan. Kita punya saudara laki kemudian punya anak, tak boleh dinikahin. Wa banatul ukhti. Siapa itu? Ponakan dari saudara kita yang perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susu. Wa akhawatukum min ar-radha'ah. Siapa itu? Saudara susu. Makanya ini hati-hati nih. Kalau kita punya anak dititipin tetangga, ya, dia netek tuh. Kalau saya, cucu saya sengaja saya gituin. Ada kakak, susuin. Kenapa? Biar kuat. Jadi gak batal nanti saya suruh. Ya, itu saudara. Wa ummahatukum allati tadi. Wa ummahatu nisaikum. Siapa itu? Mertua. Wa rubaibikum allati fi hujurikum. Siapa itu? Anak-anak daripada wanita-wanita yang kita nikahin baru. Iza dakhaltum bihin, misalnya ada janda, ada apa? Ada janda nih. Ini bukan anjuran cerita. Ya, ada janda punya anak, ya, jandanya nikah nih. Ngomongnya nggak boleh salah sama kita. Salah dong lah. Direkam sama anak agak setuju berantem kita pulang. Misalnya ada janda nikah nih sama laki-laki, janda itu punya anak, punya apa? Janda punya anak. Jika jandanya itu dakhaltum bihin, udah dukhul, anaknya nggak boleh.
Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika itu janda menikah dengan laki-laki, belum sempat bulan madu, belum sempat malam pertama, belum sempat duhur, ya, misalnya meninggal, berarti anaknya boleh dinikahi, cuma nggak etis aja. Tapi haram, karena ibunya belum dinikahi. Ya, anak tiri yang ibunya belum malam pertama. Nanti nggak malam pertama, jangan so imut deh. Jadi susah ngomongnya, masa saya harus ceritain semuanya ya. Wahana ilu abnaikum, yang nggak boleh lagi itu mantu-mantu, istrinya anak-anak kita. Kita punya nggak anak laki? Punya istri kan? Itu namanya halal. Yang nggak boleh lagi wa anta jama'u bainal ukhtaini. Ini disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh, menggabung anak, menggabung dua wanita, kakak dan adik dalam satu pernikahan. Kakaknya dinikahin, adiknya juga dinikahkan, seril. Kakak dan adik dijadikan, nggak boleh. Itu sejak zaman Nabi Nuh syariat itu sudah diberlakukan. Tapi sampai dulu itu masih ada kayak gitu. Itu nggak boleh kakak dan adik. Kakak dan adik. Ustaz, sekarang mah begitu udah banyak. Nggak boleh banyak, tapi kan haram. Betul. Jadi jangan jadi patokan. Tapi sekarang udah kacau Ustaz. Kemarin kita datang pernikahan, begitu selesai seminggu anaknya lahir, baru seminggu udah melahirkan. Yang satu lagi bilang itu mah nggak berapa, seminggu nikah langsung punya anak, itu belum seberapa. Tetangga aneh belum nikah udah punya anak. Itu kan jadi ukuran, itu kan nggak. Jadi termasuk syariat ikhlas itu, perintah ikhlas itu sejak zaman kapan? Zaman Nabi Musa. Ini makanya wasyara alakum. Ini syariat-syariat itu diberlakukan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Adam udah belum? Zaman Nabi Adam itu belum, nikah itu belum. Ya. Wasahum qala Abul Aliyati. Ini seorang ulama yang bernama Abul Aliyah. Wasahum, beliau seorang ulama yang bernama Abu Aliyah mengatakan, Allah mewasiatkan kepada mereka umat-umat itu termasuk kita bil ikhlasi lillahi, untuk ikhlas, ya, untuk ikhlas menyembah Allah, untuk ikhlas karena Allah, wa ibadatihi, untuk ikhlas menyembahnya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah perintahnya beliau wayan bagi, dan semestinya liman aroda, bagi seseorang yang ingin fi'la syai'in, mengerjakan segala sesuatu, maksudnya mengerjakan sesuatu, ya. Semestinya bagi siapa saja yang ingin mengerjakan sesuatu, kita pengen ngapain gitu kan, minat ta'ati, jika pekerjaan itu adalah taat kepada Allah, bukan maksiat. Ya, semestinya bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah, apa yang diperintahkan? Ayyastaqdirun niyyata, untuk menghadirkan niat itu, fayanwi bihi wajh Allah ta'ala, dan orang itu niat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ibadah yang ingin kita kerjakan hendaknya dibarengi dengan niat karena Allah. Makanya kan sering tuh saya pembukaan kadang-kadang An-Allahul Karim yaj'al qira'atana hadzal kitab khalisatan liwajhil karim. Ada kata gitu? Ya. Kadang-kadang termasuk Ustaz Malik kalau memulai saya gitu, An-Allahul Karim yaj'al qira'atana hadzal kitab khalisatan liwajhil karim, itu niatnya karena Allah, wa muqarribatan ila jiwarihi fi jannatin na'im, niatnya supaya dengan membaca kitab ini kita bisa nanti jadi tetangga di dalam surga. Ya, walidhanir rahman, mudah-mudahan dengan membaca kitab
Ustaz, ini kita niatin mendapatkan ridho. Jadi begitu saya niatkan bacaan itu apa yang kita niatkan, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang dibilang tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Itu saya baca kayak gitu karena memang guru-guru saya dulu ngajarkan kayak gitu. Kalau memulai sesuatu baca Fatihah. Karena kok panjang Ustaz tadi Anallahu al-Karim. Kenapa begitu? Karena memang Fatihatul Kitab 5 kuliah. Boleh. Fatihah itu dibaca tergantung niatnya. Itu hadisnya. Fatihah itu dibaca tergantung niatnya. Apa niatnya? Yuk kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang lagi dirawat di rumah sakit Allah sembuhkan penyakit. Fatihah. Boleh nggak? Boleh, karena Nabi bilang Fatihatul Kitab 5 kuliah. Fatihah itu dibaca tergantung niatnya. Itu boleh tuh. Itu niat, ini bab niat jadi. Iya. Fanniyatu rasul a'mali kulliha. Maka niat itu pangkal dari semua amal. Jadi semua amal itu pangkalnya adalah niat. Pangkalnya adalah niat. Wa hiyal asasu. Niat itu jadi asas. Wa 'alal asasi qawaidul bunyan, dan di atas pondasi-pondasi tersebut maka terbangunlah bangunan. Ya, kalau niatnya nggak bagus maka bisa dianggap niat itu seperti pondasi. Maka kalau pondasinya itu nggak kuat, rubuh nggak? Begitu juga niat seperti itu. Itu yang pernah saya ceritakan. Niatnya apa? Jalan dia di kampung, orang naruh sesajen, naruh apa? Dulu kan ada tuh, sekarang udah nggak ada ya. Ancak atau ancak? Ada nggak ancak? Ancak itu makanan yang dibentuk di situ macam-macam. Ancak, ada ayam, ada nasi, ada nggak gitu? Ada kembangnya apa namanya kalau sekarang? Pakai kue. Pokoknya itu namanya apa? Ancak. Ya dulu di Jakarta ada ditaruh di bawah pohon. Ancak tuh. Karena dianggap di pohon tersebut ada penunggunya. Kenapa taruh ancak? Karena anaknya kalau main di situ pada sakit. Bapaknya ngajar itu. Begitu lewat situ, penumpang anak bagong mau lewat. Bisa kan ada taruh ancak di situ, taruh ancak. Tapi ada satu orang, ini nggak benar, ini musyrik. Akhirnya supaya masyarakat nggak taruh ancak, nggak nyembah pohon, bawa dia bolong sampai di lokasi ditebang. Begitu ditebang ceritanya kan niatnya satu, niatnya mau menyingkirkan ke musik. Nggak boleh musik dosa besar. Pokoknya supaya nggak berbuat musik ditebang pohon. Muncul tuh iblis, ngapain? Tebang. Lawan saya dulu, dilawan iblis kalah. Umar kan gitu, Umar kalau masuk gang, iblis melihat, kata iblis lebih gede, milih gang yang lain. Lawan kalah iblis, tobat iblis. Kata iblis, saya tobat, saya nggak bakal ganggu deh. Yang penting ini tempat saya nggak bakal ganggu. Yang penting saya bisa tempat di sini, saya bisa tinggal di sini. Saya niat nggak bakal lagi ganggu masyarakat. Yang penting pohon jangan ditebang. Yang kedua, kalau kamu nggak tebang, buat tempat tinggal saya. Kamu bisa sholat, habis sholat, assalamualaikum, angkat sajadah, pasti ada duit di bawah sajadah. Jadi dikasih apa? Duit. Akhirnya betul nih, betul. Iblis, bukan bohong, pulang. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ada duit. Benar saya iblis nih. Ada duit 1 juta. Besok sholat lagi, assalamualaikum. Kurang 500.000. Oh, udah mulai bohong. Nyari nggak apa-apa dia masih duit 500 kan? Sholat ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada duitnya. Mulai kesel lagi, bukan bohong berarti ini. Datang lagi bawa kolok teban, keluar iblis berantem kalah. Ini nanya, kok kemarin menang sekarang kalah? Kemarin datang ke sini karena Allah, sekarang datang ke sini karena fulus. Itu niat tuh nggak bisa kan? Niat tuh kayak gitu, nggak bisa niat itu. Jadi betapa pentingnya niat itu. Faman fataha ala nafsihi baba hasanatin. Ini penting dipegang ini. Siapa saja yang membuka atas dirinya satu saja bab hasanah, kebaikan. Maksudnya siapa yang membuka bagi dirinya satu niat yang baik, fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufiq, maka Allah pasti membukakan untuk orang yang niat satu kebaikan tadi 70 pintu taufik. Jadi artinya nih, kalau kita niat melakukan satu kebaikan, Allah bukakan untuk kita 70 pintu
niat kepingin bantu satu anak yatim. Itu karena niat nolong satu anak yatim, nanti Allah akan bukakan 70 pintu rezeki untuk kita. Itu maksudnya. Pokoknya setiap ingin melakukan kebaikan, niat satu kebaikan, begitu Allah langsung ganti, baru niat, Allah sudah akan bukakan 70 pintu kebaikan. Bayangkan tuh kalau kita ngerjain kepingin melakukan kebaikan, itu Allah bukakan 70 baginya. Sebaliknya, na'udzubillah, wa man fataha ala nafsihi baba sayyi'atin, siapa yang membuka untuk dirinya satu niat buruk, baba maksudnya di sini baba itu niat, siapa yang niat satu keburukan aja, niatnya kepingin mencelakakan orang gitu ya, pokoknya niatnya maksiat, na'udzubillah, fatahallahu alaihi sab'ina baban ilal khuzlan, maka Allah akan bukakan untuk orang tersebut 70 ketelantaran. Maksudnya 70 perbuatan yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadabul hasanati, maka niat baik itu min husnin niyah adalah termasuk kebaikan niat. Wababus sayyi'at, dan pintu keburukan min su'in niyah, itu awalnya adalah dari buruknya niat. Jadi kebaikan itu awalnya adalah dari niat yang baik, dan keburukan yang diterima oleh seseorang itu, keburukan yang diterima oleh seseorang itu juga bermula asalnya adalah karena niat yang buruk. Tadi kan disebutkan fa'in khairan fa'khairu wa in syarran fasyarru. Kalau niatnya baik pasti dapat yang baik, kalau niatnya buruk dapat yang buruk. Jadi niatnya yang baik, kayak pergi di pagi-pagi pengen cari rezeki, niatnya apa nih? Niatnya nanti buat ngasih makan istri, buat ngasih makan anak. Ya, niatnya baik, dapat baik. Anak indah zonni abdi, kata Allah, saya tergantung prasangka hambaku kepada aku. Jadi saya ini, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Maka kalau hambanya husnuzon, niat baik sama Allah, ya udah Allah kasih. Kayak tukang cendol, tahu tukang cendol? Di depan jalan licin, terus dia bilang gini, saya tergantung perasaan hambaku, ya jatuh di perasaan gue jatuh. Udah niatnya mau jatuh, perasaannya jatuh, jangan sampai dia jatuh, ya jatuh. Tapi kalau niatnya Bismillah kesana, nanti Allah tolong. Jadi kalau yang baik itu Allah buka 70 kebaikan, yang jahat Allah buka 70 kejahatan. Jadi di sini dikatakan bahwa sayyi'ah min su'in niyah, keburukan itu bermula dari buruknya niat. Fa'iza nawal abdu khairan, apabila seorang hamba itu niat kebaikan, usiba alaihi, karena niatnya maka usiba itu diberikan pahala, thawabun. Usiba, maka orang yang niat baik diberikan pahala. Wa in lam yaf'alhu, meskipun orang tersebut belum melakukannya. Fa'iza nawal abdu, apabila seorang hamba itu berniat melakukan kebaikan, khairan usiba, diberikan pahala. Wa illam yaf'alhu, walaupun orang tersebut belum melakukannya. Kama fi musnad Abi Ya'la, sebagaimana keterangan ini terdapat di dalam musnad Abi Ya'la, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang pernah saya ceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi. Apa? Ini mudah-mudahan jatuh sama kita nih. Apa isinya? Apa isinya? Ini betapa hebatnya niat. Makanya jangan, tadi kan sedang seorang sufi itu jangankan maksiat, niat maksiat saja dia langsung istighfar. Ya Allah, enak banget kayaknya gitu. Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, lil hafazah, kepada malaikat pencatat amal baik. Malaikat apa? Ada nggak malaikat yang catat amal kita? Ada nggak? Dicatat. Kenapa disebut dicatat dan dijaga? Karena memang yang kita kerjakan Pak nggak bakal berkurang pahala.
Al-birru la yabla, al-birru la yabla, waz-zambu la yunsa, wad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Al-birru la yabla. Kebaikan itu enggak akan dilupakan pahalanya. Ada yang mengatakan juga kebaikan itu enggak akan hilang balasannya. Nah, malaikat yang mencatat amal kita dari mulai yang kecil sampai yang besar itu dipanggil sama Allah. Hai, ya oke. Gunda lagi. Untuk desa kantor. Terus ini malu pada ada masalah. Tapi kita gitu. Ini malaikat panggil malaikat, Allah panggil malaikat. Ya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat ini. Apa kata Allah nih kepada malaikat pencatat amal kita? Ini nggak berhenti nih. Ini malaikat ini nggak berhenti mencatat karena kita sedang ngerjain amal baik. Tapi ini aneh. Kata Allah, uktubu li abdi. Alifnya ke sana tuh. Alifnya ke uktubu. Ya, alifnya ke sana. Kan uktubu gitu ya. Kan lebih dekat ke lam ya. Alifnya lebih dekat ke lam ya. Bukan ke sana. Itu kan. Uktubu li abdi kaza wa kaza minal ajri. Kata Allah, malaikat, catat untuk hambaku ini pahalanya, pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Kata Allah, orang ini kasih pahala, catat pahala ini, pahala ini, pahala ini, gitu kan ya. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang disuruh catat pahala kita nanya sama Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, lam nahfaz zalika minhu, saya nggak pernah mencatat amal-amal dia. Bagaimana dia bisa dapat pahala? Saya nggak pernah catat amal-amalnya waktu dia hidup. Wala huwa fi sahifatihi, saya juga tidak menemukan amal-amal itu di buku catatan amalnya. Kok sekarang orang ini harus dapat pahala? Apa sebabnya? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, innahu nawahu, sesungguhnya pahala-pahala yang didapat itu disebabkan apa? Nawahu, niatnya. Kata Allah, kasih orang ini pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Mana amalnya? Saya nggak pernah catat, nggak ada di buku catatan amalnya. Kata Allah, kasih pahalanya karena dia pernah niat. Lo punya duit, kepengen haji, niat haji. Ya Allah, kalau ntar dapat duit nih, saya pergi haji. Bapaknya panggil, nggak apa-apa deh kalau kepengen jual kurang, nih jual dulu kan. Yang samping jual lagi. Kalau masih kurang, yang kanan jangan. Kenapa be? Punya Cina. Yang ditangkap banyak orang dijual. Allah Akbar. Wahukia udah masuk. Kurang. Ini kayak ceramah belum. Ya. Wahukia dihikayatkan an akhawaini, jadi dua orang sahabat, dua orang saudara, ada dua orang nih. Kana ahaduhuma abidan wal akharu musrifan. Ini kisah dihikayatkan tentang dua orang teman. Akhwaini, dua orang saudara, maksudnya temenan dia. Yang satunya abidan, tukang ibadah, wal akhar, yang lainnya musrifan, orang yang melampaui batas, berlebihan, maksudnya maksiat. Musrifan di sini maksiat. Ini ceritanya panjang lebar. Kalau kita baca ibaratnya, masya Allah, belum selesai ini nanti akhir. Dia udah masuk ya? Udah masuk ya. Nanti kita lanjutkan kembali dari insya Allah di sini. 18. Allahu a'lam bishawab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam